Glory Glory, Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, ada informasi terbaru dari situasi Anthony. Seperti yang diberitakan Sky Sport, Manchester United memberi cuti kepada Anthony 3 bulan, bisa jadi lebih, mengingat bagaimana perpanjangan dari penyelidikan kepolisian setempat. Ya, dengan diberikannya cuti Anthony ini, otomatis untuk sementara waktu Anthony akan absen membela United melawan Brighton dan Bayern Munchen. Kemudian Manchester United tidak memberi gaji selama cuti tersebut kepada Anthony. Dan ya, ini menurut gue sih keputusan yang tepat ya diambil oleh United, karena ini bisa dibilang win-win solution lah untuk Anthony, Manchester United, dan untuk Erik ten Hag. Untuk Anthony ya, biar dia bisa mempersiapkan dirinya untuk fokus lagi mengumpulkan barang-barang bukti di persidangan. Jika nanti memang terbukti Anthony tidak melakukan kesalahan. Kemudian win-win solution untuk Manchester United, ya bisa dibilang kalau Anthony itu tetap main untuk United, otomatis nama besar dari Manchester United ini akan tercoreng. Dan win-win solution juga untuk Erik ten Hag, karena biar Erik ten Hag ini bisa lebih fokus lagi dalam menangani United dan bisa memilah-milih pemain mana yang pantas untuk bermain di posisi sayap kanan. Ya, tentunya juga kemarin kita udah tahu ya, hari Jumat kemarin Anthony telah melakukan wawancara kepada reporter di Brazil. Dan ini juga gue pertanyakan, apakah Anthony ini diundang wawancara atau mengundang wawancara. Karena begini, kalau Anthony ini mengundang wartawan untuk datang, ini kan mengingat kasus 2021 ketika Romelu Lukaku mendatangkan wartawan ke rumahnya. Dia menceritakan segala unek-uneknya tentang Chelsea, dan setelah itu kan Romelu Lukaku mendapatkan sanksi. Nah, tapi ketika kita berbicara kalau Anthony itu diundang untuk melakukan sesi wawancara, ini tentunya kita masih ingat kepada kasus Cristiano Ronaldo di musim lalu, ketika Ronaldo datang diundang oleh Piers Morgan melakukan wawancara tentang kejelekan dari Manchester United, Erik ten Hag dan Glazer, dan otomatis besoknya langsung dipecat Ronaldo. Nah, ya apapun itu yang dilakukan oleh Anthony Jumat kemarin, apakah dia diundang ataupun mengundang wartawan, yang jelas bahwa kemarin itu memang Anthony menceritakan unek-uneknya, akar permasalahan apa yang terjadi antara Anthony dan mantan kekasihnya. Cuma gue agak sedikit bertanya-tanya, kemarin Anthony ketika melakukan wawancara tersebut, ketika ada reporter yang bertanya apa akar permasalahan dari Anthony dan mantan pacarnya ini, ya Anthony bilang ketika dia lagi sedang makan bersama dengan pacarnya, mantan pacarnya, kemudian Anthony ini terburu-buru untuk pergi ke Carrington melakukan sesi latihan. Ceweknya nih lantas marah-marah dan melempar gelas. Dan ini kan kita kalau dianalogikan ya, kalau hanya untuk alasan dia terburu-buru untuk pergi latihan, ya seharusnya sih kalau cewek lain tuh kan harus bisa menerima lah, memaklumi. Oh, dia memang terburu-buru nih, ya kan? Dia memang ada waktunya untuk sesi latihan. Tetapi kalau Anthony ini bilang, si Gabriel ini, dia sampai marah-marah, sampai melempar gelas kaca. Jadi kan ini hal yang berlebihan sih menurut gue. Nggak tahu apakah memang kebenarannya Anthony yang mengungkap fakta bahwa Gabriel ini memang marah-marah melempar kaca karena memang tidak terima kalau Anthony lagi ada urusan latihan, ya, atau memang Gabriel sendiri yang
memang seharusnya tidak mau menerima Anthony gitu loh. Maksud saya ya dengan alasan sampai lempar gelas itu kan seorang cewek itu berarti ya marah besar gitu loh. Kalau hanya alasan untuk pergi latihan kan itu hal sepele ya. Ya kita nggak tahu, mungkin akar permasalahannya apa kalau dia sampai si Gabriel ini melempar gelas. Kemudian dia juga, Anthony, di pertanyaan selanjutnya menjawab luka tangan yang berdarah di jarinya serta lebam di lengannya. Anthony hanya menjawab bahwa dia sudah mengetahui luka itu dari dulu, sejak acara barbecue, makan-makan. Jadi gue pikir bahwa ini jawaban yang sepele sih, dalam arti bahwa ketika seorang pacar mengetahui tangannya berdarah ataupun lebam, kok akar permasalahannya ini tidak memberikan jawaban yang tepat gitu loh. Kalau dari keterangan Gabriel itu mengatakan bahwa Anthony yang melakukan pemukulan, Anthony yang menggores jarinya menggores jari dari Gabriel. Tetapi kan ya kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang bohong kan. Ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan kemudian disinggung juga ketika Anthony dicoret dari timnas Brazil. Anthony ya pasti sangat kecewa. Dia mengatakan seperti itu. Ketika mengetahui dirinya dicoret dari timnas, ya dia lagi bersama ibunya di Brazil. Lagi bersama ibunya. Kemudian dengan mengetahui dicoret namanya dari skuad Brazil, ya otomatis ini menimbulkan rasa kecewa. Dan ada juga pertanyaan, apakah kedepannya jika Manchester United memutus kontrak Anthony, apa tanggapannya? Ya dia bilang ini merupakan keputusan yang tidak diterima baginya, dan kebenaran itu pasti akan terungkap. Soalnya saya mempunyai bukti yang cukup kuat. Anthony bilang seperti itu. Ya terlepas dari itu ya terserah Anthony. Apakah Anthony itu memang jujur ketika melakukan wawancara tersebut, ataukah sebaliknya berbohong? Ya nanti kita biar lihat hasil investigasinya. Yang jelas bahwa dengan cutinya Anthony ini juga memberikan sedikit kepastian bagi para penggemar bahwa ketika Anthony ini memang lagi underperform, otomatis kalau dia tetap dimainkan walaupun ada tersandung kasus, ini kan juga fans, sebagian fans juga merasa tidak terima ya, dalam arti kok United tidak membereskan dulu masalahnya. Tapi ya dengan cutinya Anthony ini, gua rasa sebagian fans juga berharap ini siapa nih penggantinya Anthony di sayap kanan United. Dan tentu kita kalau melihat dari pengganti dari Anthony di sayap kanan United, tentu ada nama seperti Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Facundo Pellistri, Amad Diallo. Ya walaupun Amad Diallo lagi cedera ya dari proses penyembuhan, tetapi ya kalaupun nanti ke depannya Amad Diallo ini bisa tampil moncer bersama United di sisi sayap kanan, otomatis posisi tersebut sudah menjadi milik Amad Diallo. Tetapi kalau kita berbicara tentang Facundo Pellistri, ini kan pemain muda, pemain dengan menit bermain yang kurang. Seharusnya Facundo Pellistri ini bisa diberikan kepercayaan. Oke. Nah, gue sih pilihannya antara Rashford dan Bruno Fernandes. Rashford mungkin bisa digeser sebelah kanan dan posisi kiri bisa digantikan Alejandro Garnacho. Bruno Fernandes juga oke kalau ditempatkan di sayap kanan. Di musim lalu kan Bruno Fernandes kadang bermain di sayap kanan. Jadi ini masih menjadi berita yang harus dipastikan oleh Erik ten Hag hari Sabtu besok ketika melakukan interview melawan Brighton. Dan otomatis juga fans juga berharap lebih bahwa pengganti dari Anthony, baik itu Pellistri, Bruno Fernandes, dan Rashford ini harus benar-benar memberikan dampak yang sangat luar biasa, memberikan suatu kreasi dari lini kanan United. Atau kalau misalnya Erik ten Hag tidak ada pemain yang serek ya, tidak ada pemain yang benar-benar pas untuk menggantikan posisi sayap kanan, ya Erik ten Hag harus merubah posisi formasi tentunya. Bisa 4-2-2-2 atau bermain sedikit ke dalam
dengan double central attacking midfielder, atau bisa bermain sebagai 4-2-1-3 atau bisa sebagai 4-3-2-1 ya. Ini kan tentunya Erik ten Hag mempunyai cukup opsi ya. Cukup banyak opsi. Dan ya, dengan absennya atau cutinya Anthony ini juga ini mirip-mirip seperti kasus Greenwood ya di musim lalu di tahun 2022. Cuma yang membedakan bahwa Greenwood itu kan langsung dibekukan dari tim, sedangkan Anthony ini masih kena cuti. Dan dari pihak Puma sendiri, sponsor dari Anthony, ini belum memberikan klarifikasi, belum memberi kepastian apakah Puma ini masih menjadi klien dari sponsor Anthony. Berbeda halnya dengan musim lalu ya, ketika beredar tuh video dari kekasihnya Greenwood, otomatis besoknya Nike, sponsor dari Greenwood, langsung memutus kontrak gitu loh. Bahkan game-game online juga menghilangkan nama Greenwood dari gamenya. Jadi ya, kita tunggu kepastian dari Anthony ini. Pasti ini akan berlanjut sih. Dan apakah Anthony ini mempunyai bukti yang cukup kuat, ataukah sebaliknya si Gabriel, mantan kekasihnya, yang punya bukti yang sangat kuat, ya kan? Ya kalau feeling gue sih masih lebih condong 60% sih kalau si Gabriel ini benar melakukan korban lah. Dia sebagai korban dari tindak kekerasan Anthony. Karena ya logikanya memang ketika dia memposting di media sosial foto-foto dari bagian tubuhnya yang luka-luka dan memar-memar, ini tentunya dia pasti tahu resikonya, pasti tahu sanksi sosialnya jika dia menyebarkan berita hoax gitu loh, berita bohong. Dan dia udah pasti mendapatkan cemoohan, mendapatkan caci maki lah dari publik. Kok dia melakukan tuduhan terhadap Anthony. Ya, kita doakan saja semoga ini cepat kelar ya, permasalahan Anthony. Ya, kalaupun Anthony tidak bersalah sekalipun ya, oke, dia bisa kembali ke skuad United. Diperkirakan seperti itu. Dan kalau kita hitung 3 bulan ke depan, itu kan posisi di bulan Desember ya. Bahkan bisa lebih nih kasus Anthony. Kalaupun United masih memberikan cuti kepada Anthony sampai Januari, otomatis kan ini transfer window di bulan Januari masih kembali dibuka nih. Nah, apakah United mengambil langkah strategik untuk meminjam posisi sayap kanan atau membeli pemain baru? Ini kan suatu rasa penasaran juga kita sebagai fans. Apakah memang benar United meminjam sayap kanan karena dia saking tidak percaya kepada Facundo Pellistri dan Amad Diallo? Jadi kita bisa lihat apa langkah-langkah dari United di bulan Januari besok. Oke, sekian review saya mengenai situasi dari Anthony. Jika kalian mempunyai kritik saran, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Dan jika kalian enjoy dengan video saya, silakan klik tombol subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United.